Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Leza Aprianti, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan materi makalah kelompok 1 saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengempuh Bapak Adi Saputra MPD. Selamat menyaksikan. Adapun pembahasan yang pertama adalah manajemen pendidikan sekolah dasar, yang kedua adalah manajemen pendidikan sekolah menengah, yang ketiga adalah manajemen pendidikan sekolah atas, dan yang terakhir adalah manajemen pendidikan sekolah tinggi. Langsung saja, manajemen pendidikan sekolah dasar. 1. Pengertian manajemen pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik atau siswa-siswanya. Di sekolah dasar memiliki sifat sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimilikinya, di mana sumber daya manusia yang ada di sekolah itu digunakan untuk menyalurkan kepada peserta didiknya atau siswanya, supaya siswanya nanti itu bisa mengimplementasikan atau menerapkan kepada kehidupan sehari-harinya, baik itu di lingkungan, masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Sudah itu, sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama, walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah. Maksudnya adalah kepala sekolah menjadi pengelola sekolah adalah karena peran kepala sekolah adalah untuk mengatur seluruh yang ada di sekolahnya, karena kepala adalah pemimpin yang dipimpin. Siapa yang dipimpinnya, yaitu baik itu guru, siswa, dan staf lainnya. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahasa ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga adalah berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat adalah mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Dan yang kelima adalah melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Yang keenam adalah berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengelolakan peralatan dan materialnya. Adapun kerangka manajemen sekolah dasar, yang pertama adalah jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Kedua adalah peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga adalah laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum. Dan yang keempat adalah wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Kelima adalah pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Keenam adalah menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Baiklah, pembahasan yang kedua adalah manajemen pendidikan di sekolah menengah pertama. 1. Konsep manajemen pendidikan sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana
tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan sekolah dasar, yaitu atau kita kenal dengan sebutan SMP. Bagi lulusan pendidikan dasar, jadi manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, MA atau SMK. 2. Karakteristik manajemen pendidikan sekolah menengah. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan cita-cita bangsa. Kedua adalah memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Ketiga adalah memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Keempat adalah memahami prinsip manajemen dan administrasinya. Kelima adalah memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik. Ketujuh, memiliki visi dan misi. Jadi setiap lembaga itu harus mempunyai visi dan misi, tujuannya supaya apa yang ingin ditujukannya akan tercapai. Adapun tujuan dan fungsi manajemen pendidikan di tingkat SMP diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan manajemen pendidikan di SMP. Tujuan manajemen pendidikan ini adalah untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pada umumnya. Dan yang ketiga, manajemen pendidikan sekolah atas. Konsep dasar manajemen pendidikan sekolah atas. Kegiatan pembelajaran pada sekolah menengah atas ditentukan oleh kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut, di mana standar isi yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban pelajaran, serta kalender pendidikan merupakan pedoman utama dalam penyusunannya. Sekolah menengah atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari sekolah menengah pertama, yaitu SMP atau sederajat SD. Jenjang pendidikan ini dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12, jadi 10, 11, 12, 3 tahun. Dengan siswa yang umumnya berusia 15 sampai 18 tahun pada tahun pertama, yakni kelas 10, siswa mendapatkan pelajaran umum, tetapi pada tahun kedua, kelas 11, siswa SMA diwajibkan memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu sains, sosial, dan bahasa, yang kurikulumnya disesuaikan dengan jurusan yang dipilihnya. Pengelolaan manajemen pendidikan sekolah atas. Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan sekolah yang efektif, diperlukan pengelolaan sekolah sesuai kondisi dan situasi tempat. Sekolah tersebut diselenggarakan untuk pengelolaan sekolah. Seorang kepala sekolah atau pemimpin harus memberi perhatian terhadap aspek informal, aspek simbolik, dan aspek yang tidak tampak dari kehidupan sekolah yang telah membentuk keyakinan dan tindakan tiap warga sekolah. Komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu input, proses, dan output. D. Manajemen pendidikan sekolah tinggi. Konsep dasar manajemen pendidikan sekolah tinggi. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 1. Manajemen pendidikan perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan, di mana perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan.
Ketiga yaitu penggerakan, di mana tugas penggerakan actuation adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suara perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen. Terakhir adalah kesimpulan. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkannya. Manajemen sekolah menengah pertama merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai tinggi serta harus dapat mencapai tujuan sekolah serta efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran pada sekolah menengah atas SMA ditentukan oleh kurikulum yang diberlakukan pada sekolah tersebut, di mana standar isi yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, serta kalender pendidikan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, atau dengan kata lain menurut penulis pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Saya Leza Aprianti pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya meminta ampun. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.